Cuman kena demonet, oke, saya masih fine. Ternyata 3 hari yang lalu ada channel saya namanya Tong Tips. Itu padahal nggak ada AI-nya, itu pakai muka saya. Jadi saya bikin konten yang seperti video ini tapi versi bahasa Inggris. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video Y2S atau YTS Vlog yang ke-6. Jadi YTS Vlog ini adalah YouTube Shorts. Jadi saya lagi berusaha dapat duit dari YouTube Shorts. Yang dimana dapat duit dari YouTube Shorts itu everybody's dream. Yang dimana semua orang pengen punya duit. Dapat duit dari upload konten. Khususnya yang short-short ya. Karena disangka mudah. Aslinya enggak, sangat tidak mudah. Oke, yang belum nonton, saran saya napak tilas dulu ke YouTube Short yang sebelumnya. Karena biar teman-teman tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nyaris belum ada keberhasilan dari perjalanan YouTube Short saya. Nyaris nggak ada keberhasilan secara hasil ya, tapi secara proses saya jadi belajar, saya jadi tahu dan segala macam. Bagi saya, bagi saya ya ada benefitnya, tapi belum ada duitnya. Belum ada duitnya. Oke, jadi ini yang ke-6 dan judulnya adalah demonet lagi. Aduh, saya kena demonet lagi, saya kena suspend lagi. Jadi di vlog kedua kalau nggak salah saya kena demonet gara-gara AI slop. AI slop itu apa? Bikin konten yang mentah dari AI. Jadi kita lihatnya kan, aduh, kayaknya gampang banget nih bikin konten, karena bikin video pakai AI itu sekarang mudah sekali. Yang lucu, yang aneh, yang engaging tuh mudah, memang mudah. Aslinya memang mudah. Tapi terkendala satu token. Kedua, token tuh ya biaya ya, karena nge-generate-nya tiap generate butuh biaya, nggak ada yang gratis. Ada yang gratis tapi sangat terbatas. Terus yang kedua, walaupun kita bisa bisa produce banyak, bikin banyak video tersebut, bisa terjelembab AI slop. AI slop itu adalah konten yang mentah, yang tidak ada edit value-nya yang diupload ke YouTube. Dan YouTube tuh nggak suka sama AI slop. YouTube tuh nggak suka sama yang AI raw AI. Mereka sebutnya inauthentic content. Dan AI slop ini ternyata menyebalkan. Menyebalkan sekali, saya masih gemes sampai detik ini karena saya kena demonet 2 channel gara-gara ini. Oke, saya cerita ya. Jadi channel pertama namanya Dance Gaming, itu kena AI slop pertama kali. Oke, saya pikir channel ini kena AI slop gak apa-apa lah. Saya pikir karena waktu itu penghasilannya kurang lebih ya 150.000 lah sebulan, 150.000 sebulan. Tapi konsisten alhamdulillah 2 tahun nggak diisi konten tetap aja 150.000 sebulan terus. Cuman kena demonet, oke, saya masih fine. Ternyata 3 hari yang lalu ada channel saya namanya Tong Tips. Itu padahal nggak ada AI-nya, itu pakai muka saya. Jadi saya bikin konten yang seperti video ini tapi versi bahasa Inggris. Nggak ada AI-an dan kena demonet juga. Nih ya, saya masih kesel. Ini yang Dance Gaming ini channel lama banget. Nah, kena demonet gara-gara inauthentic content. Yang sebenarnya ini AI slop lah. Karena kami coba upload per AI-an mentah. Oke, kena demonet, oke, no problem. Terus ternyata nyambung ke channel lain. Channel yang namanya Tong Tips. Ini channel nggak ada AI-an, ini ada muka saya, videonya juga video saya, ini video seperti video ini. Nah, ini ada yang memang video saya pakai bahasa Inggris. Jadi nggak ada AI-an, tapi kena demonet gara-gara channel no longer monetizing gara-gara related channel, suspended due to related channel. Artinya ya gara-gara si Dance Gaming tadi. Ternyata seperti ini. Terus awal-awal kena demonet ini kan saya langsung panik, telepon sana telepon sini, riset sana riset sini, pakai sana sini. Ini ketemu big picture-nya, nanti akan saya jelaskan. Dan yang bikin saya nyesek, channel itu sudah menghasilkan lumayan lagi. Lumayan, bagi saya segini lumayan nih. 28 hari terakhir 1,4 juta. Dan kalau teman-teman berhasil dapat revenue dari YouTube, percaya sama saya, itu naiknya memang susah banget. Turunnya juga susah banget. Ya, itu cukup konsisten. Kita lihat ya, misalkan bulan Maret 1,7, 1,7 April. Ini revenue ya dari start monetization. Jadi berapa bulan sih nggak monet, ini brief juga. Terus udah start monet 1,3, 1,3, 1,7, 1,7. Ya 1,5 juta lah. Dan ini bisa dibilang hampir passive income. Karena kalau saya nggak upload pun, saya nggak upload sama sekali pun, itu revenue-nya akan masih datang. Dan turunnya susah sekali, pelan sekali. Kalau udah 3 tahun, 4 tahun, itu masih ada revenue-nya. Bahkan masih ada revenue walaupun kecil sekali. Artinya saya sudah berhasil membangun passive income, yang dimana itu yang saya kejar sebetulnya, karena saya bikin banyak channel YouTube. Oke, dan ini kena demonet, nyesek saya asli. Artinya saya kehilangan 1,7
juta atau 1,5 juta per bulan gara-gara AI slow, gara-gara dosa kecil, dosa AI slow. YouTube gak suka, channel ini kena imbasnya. Oke, loh kok bisa kayak gitu? Nah ini saya jelaskan buat teman-teman. Loh kok bisa kayak gitu? Kan channelnya yang bermasalah. Jadi gini, jadi suspend due to related channel itu, jadi aslinya YouTube itu kan, ini YouTube ya, terus YouTube tuh ada banyak channelnya. Dan wah mungkin jutaan channel, puluhan juta, ratusan juta channel. Dan itu paham gak semua satu channel satu orang itu paham, dan memang boleh kita boleh create channel sih, nggak tahu batasnya berapa. Dan YouTube itu tahu bahwa ada misalkan ada 4 channel yang pemiliknya adalah kreator. Mereka tuh mau nge-ban, alias mau nge-suspend atau mau ngasih kartu kuningnya tuh bukan ke channel, tapi ke kreator biar ada efek jerak. Itu yang seriset saya. Betul, oh make sense, sangat make sense. Satu, YouTube nggak suka sama AI slow. Kedua, kalau dia nge-suspend cuma channel, kreator tinggal bikin lagi channel, dan YouTube nggak mau. Jadi YouTube mencoba ngasih efek kejutnya, efek jeraknya itu ke kreator. Meskipun saya di channel 1 ini saya udah nggak upload lagi yang AI slow, saya udah nggak upload lagi per AI yang raw, dan itu tetap ngasih kartu kuning ke saya, ke kreator alias ke saya, jadi ke subjeknya. Jadi ke subjeknya yang ingin YouTube sasak, bukan ke channelnya. Ini yang saya diskusikan sama beberapa teman, lo kok bisa? Nah, berarti dia juga belum paham. Sekarang saya sudah paham bahwa YouTube itu berusaha nge-ban atau ngasih efek kejut, efek jerah itu ke kreator, bukan ke channel. Dan ya bagi YouTube mudah sekali, emang email yang sama, AdSense yang sama, itu mudah sekali. Dan saya sekarang kena impact-nya. Dan sialnya, qadarullah-nya, jadi yang channel yang Tom Tips ini saya bisa monetize lagi. Ini saya lihat ya, akan bisa monetize lagi jika channel yang bermasalah sudah monetize. Itu yang saya bikin gemes. Loh kok gitu? Itu kan balik lagi, si YouTube itu mau ngasih efek jerah ke saya, ke kreator, bukan ke channelnya. Result suspension on related channel. Jadi saya baru bisa monetize lagi di channel ini kalau di channel sebelumnya sudah monetize. Dan apesnya lagi, kodarullah-nya lagi, channel yang ini, channel eksperimen saya pakai iSlop ini, watch hours-nya masih jauh. Watch hours-nya kalau mau masuk YPP lagi, masuk YouTube Partnership Program lagi, itu butuh 2.400. Dan ngejar 2.400 watch hour itu bukan mudah, teman-teman. Kalau teman-teman bukan orang yang cantik banget, ganteng banget, seksi banget, atau kontroversi banget, itu bukan hal yang mudah. Jadi saya punya PR ini 2.400 watch hours supaya channel yang ini monetize, sehingga channel yang ini bisa balik lagi monetize. Itu pun kalau diterima. Makanya gemes banget. Ini pengalaman berharga sekali buat saya. Berasa kayaknya bikin video AI bisa dapat duit mudah nih dalam tanda kutip. Ternyata dapat duitnya enggak, malah turun duit, malah mengurangi penghasilan. Qadarullah seperti itu. Sehingga kemungkinan perjalanan YouTube Short saya cut loss. Jadi mungkin vlog ini nih vlog terakhir, mungkin ya, nggak tahu ya, saya juga kemungkinan saya cut loss karena satu tadi jadi kontraproduktif, berharap dapat duit. Dan ketika saya bikin AI-an itu, saya kan ada karyawan di situ, ada biaya token, itu udah biaya juga sebetulnya. Terus ternyata itu biaya yang modal awal dalam tanda kutip. Ternyata mengurangi pendapatan, jadi kontraproduktif. Jadi kemungkinan ini perjalanan saya dapat uang dari YouTube Short akan saya cut loss alias stop. Yang kedua, ada teman saya komen. Ini teman saya namanya Lembar Tekno. Lembar Tekno ini, nah sekali saya kasih tahu ya teman-teman, saya endorse beliau. Ini teman dia cukup dekat lah. Beliau sekarang di Jepang. Sambil kerja sambil nge-YouTube. Beliau nih channel tentang gadget gitulah, kayak gadget in, dan aslinya ya ini impian saya dari dulu bikin YouTube seperti ini karena saya suka gadget kayak gini, tapi ya ujungnya malah saya bikin channel bisnis. Dan ini ngebangunnya nyaris barengan ketika saya 5.000-an subscribers. Dia baru mulai, dia mulai 2018, saya kalau masa 2017, 2016 ya saya mulai. Enggak, 2018 juga kayaknya ya. Saya 5.000-an dan sekarang dia subscriber 35.000. Nah, beliau komen ya, intinya janganlah YouTube Shorts, sengaja nggak saya balas ya. Jadi teman-teman kalau komen di YouTube saya memang nggak saya balas. Kalau mau nanya saya perihal bisnis, boleh join grup saya di Deddy Rozaki. Jadi mohon maaf, sengaja memang nggak saya balas, biar teman-teman nge-WhatsApp aja ke saya. Oke, insya Allah di grup saya itu ada daily call. Kalau teman-teman mau nanya soal bisnis, soal Shopee, itu ada daily call 15 menit aja tiap hari. Ini beliau bilang intinya, oke lah jangan lanjut. Oke, ini sinyal kedua. Terus yang ketiga, si Shopee. Jadi kan aslinya saya tuh channel itu channel tentang Shopee lah, tentang jualan online. Ini udah mulai rame back to school. Per video ini dibuat udah mau mulai rame kenaikan kelas. Beberapa sekolah sudah mulai wisuda, ada SMK yang wisuda, ada penerimaan baru SPMB, SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa, seleksi penerimaan
murid baru, artinya kenaikan kelas, banyak orang tua baru yang butuh beli sepatu buat anaknya, beli apa ya, ini tren. Dan ini mulai ada sinyalnya. Saya mau serius lagi Shopee karena habis Lebaran kemarin, bulan akhir Maret ya, sampai ya, mungkin awal Mei, saya tuh nyantai banget jual di Shopee. Saya nggak lihat iklan, santai aja. Nah sekarang udah ada sinyal-sinyal back to school, saya mau fokus lagi ke Shopee. Sehingga saya hampir nggak ada waktu untuk bikin YouTube Short kan. Jadi gitu, kemungkinan vlog ini vlog terakhir kemungkinan. Ya belum tahu lah. Yang intinya nih pelajaran penting sekali buat teman-teman yang mau dapat duit dari YouTube Short, sangat tidak mudah dan sangat saya sarankan jangan sok-sokan full AI. Kalau mau edit-edit oke lah, tapi kalau full AI jangan. Atau kalaupun mau, pisah. AdSense-nya dipisahkan, Gmail-nya juga dipisahkan antara YouTube AI-an sama YouTube Anda kalau sudah punya yang monetize. Itu aja teman video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. eh Ya gitulah, namanya project, namanya bisnis pasti ada gagalnya. Ini gagal juga, dan saya udah ratusan kali kayaknya mengalami kegagalan, dan saya rasa semua pebisnis juga gitu. Kalau nggak gagal nggak akan berhasil. Ya gitulah. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga subscribe Lembar Tekno tadi ya. Kalau butuh info-info, saya juga nanya tentang beli gadget. Biasanya japri beliau, dan ya WhatsApp-nya ya romantis dalam tanda kutip. Cuman ya di komen gak saya balas. Maaf ya Jul. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.